Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menu-menu baru yang ada di Camtasia 2020. Nah, ini sambil menunggu versi 2021-nya ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di website TechSmith ya, teman-teman bisa buka di browser ya, techsmith.com, www.techsmith.com. Kemudian di sini ada Camtasia ya. Kalau lihat di produk, jadi di TechSmith ini ada beberapa produk ya, salah satunya Camtasia. Teman-teman bisa buka, klik Camtasia di sini, lalu akan muncul halaman seperti ini. Kita ke bawah. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur ya, atau menu-menu yang mungkin kita sudah pelajari juga di Camtasia 2019. Nah, di sini ada penjelasan yang baru di Camtasia 2020, setidaknya ada 3 besaran ya. Yang pertama adalah di Camtasia 2020 ada template-template yang bisa digunakan lebih banyak, yang baru-baru ya. Ada yang free dan ada juga yang berbayar ya. Kalau yang free sudah kita downloadkan juga di template ya, bonus templatenya. Kemudian yang kedua adalah Camtasia Package ya. Camtasia Package ini file-file yang juga bisa diimport ke library nanti ya. Kemudian kita juga bisa men-share template yang kita buat ya kepada orang lain. Kemudian library kita bisa import. Kemudian tema ya, tema-tema juga di sini banyak ya yang baru-baru. Kemudian shortcut ya, favorites, ada beberapa panel alat yang mungkin sering kita gunakan, kita bisa kasih favorit supaya lebih cepat kita bisa mengakses gitu ya, tidak perlu terlalu membuka-buka menunya yang ada ya. Kemudian yang ketiga adalah favorite and preset ini tadi ya, kita bisa akses ya tools-tools atau efek-efek yang sering kita gunakan atau menurut kita menjadi favorit kita, itu kita bisa kasih tanda bintang di situ ya. Nanti seperti apa kita akan lihat. Oke, ini 3 hal yang baru di Camtasia 2020. Di samping ada beberapa perubahan dari tampilan, kemudian ada tambahan sedikit menu ya, nanti kita jelaskan juga ya teman-teman. Nah, teman-teman, di editor kita lihat tampilannya seperti ini ya. Kita lihat dulu untuk tampilan. Nah, ini yang tadi tambahan di panel alat adalah favorites. Bisa diklik, ini masih kosong ya. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya untuk annotation nih, annotation teman-teman lihat ya, di setiap pilihan-pilihan annotation ini ada, kalau kita tempel kursor ya, itu ada tanda bintang nih di pojok. Nah, kalau kita misalnya teman-teman suka yang ini nih, sering digunakan call out-nya, maka klik saja di tanda bintangnya, maka dia akan muncul di favorit di sini ya. Kemudian transisi yang sering teman-teman gunakan adalah circle refill, misalnya di klik yang bintangnya lalu akan masuk di favorit. Nah, seperti ini. Jadi favorit ini adalah tempat kita mengumpulkan banyak menu-menu panel alat yang kita suka atau yang sering kita gunakan, lalu kita kumpulkan di sini ya. Behavior juga sama ya, misalnya fade, klik tanda bintang, muncul dia di sini. Nah, seperti itu. Jadi favorit mengumpulkan banyak menu-menu yang kita sukai, kita bisa kumpulkan di sini ya. Behavior ya. Visual effect juga masuk ya. Misalnya remove color ya. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari favorit. Lalu kalau yang lain, panel alat yang lain tidak banyak berubah nih teman-teman ya. Di library pun masih lengkap. Untuk library Camtasia 2020 yang template ada di dalamnya itu tidak jauh berbeda atau sama ya. Hanya yang membedakan di library ini teman-teman, karena di yang baru tadi ada template kemudian Camtasia package yang nanti ini bisa kita masukkan, kita import ke dalam library. Nah, caranya bagaimana? Di sini teman-teman lihat ya. Di sini ada Camtasia 2020 di library, diklik saja. Lalu di bawah kita ada manage library.
Nah, library di situ ada 2 ya. Nanti teman-teman bisa lihat di bonus template-nya. Di bonus template ini ya, yang sudah saya downloadkan, kita downloadkan ada sekitar 117 template ya, tersebar dari device frame, intros, motion background, motion graphic, musik, outros, foto HD, template, dan tema. Ini semua bisa diimport ke dalam library gitu ya. Nah, untuk library sendiri ada yang bentuknya zip ya, bentuknya zip. Seperti misalnya intros, kita klik 2 kali. Intros di sini ada sekitar 13 intros ya, template intros ya. Dia bentuknya zip. Outros juga sama demikian, untuk outros bentuknya zip juga ya. Kemudian motion graphic and lower third juga sama. Di sini template-nya bentuknya adalah zip ya. Device frame ya. Kalau motion background ini bentuknya MP4 ya, teman-teman ya. Foto HD juga di sini kita sudah downloadkan, ada bentuknya zip. Template juga sama. Dan tema juga sama, zip juga ya. Nah, ini semua bisa diimport ke dalam library. Caranya bagaimana? Setelah kita klik Camtasia 2020 di library, di sini kita ke manage library, lalu kita klik import zip library. Nanti akan terhubung ke folder ya. Kita ke folder, misalnya kita mau import intros. Teman-teman buka folder intros. Di sini ada template misalnya big swipe. Big swipe misalnya kita klik open, atau mau semuanya boleh juga, langsung di blok aja ya. Di blok semua, Ctrl A bisa, klik open. Nah, ketika klik open, di sini ada pertanyaan import to library. Ya, kita bisa pilih aja create new library. Ketika klik import, maka dia akan masuk seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah template intro yang ada di library yang sudah kita import dari folder bonus template kita ya. Kita coba preview, klik 2 kali. Seperti ini intro template-nya. Oke. Oke, nah ini jelas sekali teman-teman ya. Kita bisa gunakan yang memperkaya library yang sudah ada di dalam editornya gitu ya. Oke, kalau kita masukkan lagi misalnya musik. Kalau yang zip jelas dari sini ya teman-teman, import zip library. Semua yang ada di bonus template ini ada yang bentuknya zip, misalnya motion graphic. Klik open, import saja ya. Nah, ini kita bisa masukkan semua nih teman-teman ya. Nah, ini bisa tinggal dimasukkan saja lower third misalnya ya. Oke, nah ini semua adalah cara memasukkan library ke dalam. Nah, ini semua adalah cara kita memasukkan template motion background dan lain sebagainya zip ke dalam Camtasia dengan import zip library. Nah, kalau yang untuk musik ya, itu dari mana? Musik kita pakai ini aja teman-teman. Kita klik tanda plus, lalu kita ya teman-teman lihat di library ya. Kalau teman-teman buka library, di sini ada tanda plus juga ada. Klik import media to library. Kita klik, nah tinggal kita cari di sini bonus template misalnya musik, kita masukin di blok saja atau salah satunya juga boleh. Klik open. Kita pilih library-nya masuk kemana di sini ya. Biarkan saja ini, langsung kita oke aja. Ini otomatis akan masuk musiknya seperti ini. Oke, nah itu. Ini adalah untuk memasukkan template yang kita berikan ke dalam library, baik itu yang bentuknya zip maupun yang bentuknya musik ya. Seperti ini. Kalau yang lain yang sudah zip dia tidak dimasukkan dalam bentuk import media to library ya. Jadi hanya musik, kemudian mungkin foto ya. Foto di sini.
Ini cara memasukkannya sama, klik plus import media to library. Jadi musik, foto, dan motion background dalam bentuk MP4 nih ya. Oke, seperti ini misalnya. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa explore ya. Jadi kalau seperti biasa untuk menerapkan tinggal tarik saja ke track. Nah, ini untuk library teman-teman. Ya, jadi panel alat yang baru ada favorit, kemudian library, kita bisa masukkan tema dan template ya. Lalu, nah ini yang menarik di record. Kalau teman-teman klik tombol record, kalau yang Camtasia 2019 dia hanya terbagi menjadi dua ya, video dan audio atau mic. Nah, kalau yang di Camtasia 2020 record inputnya ada 3 nih, ada kamera, ada mikrofon, dan ada sistem audio. Sistem audio itu kalau pada saat teman-teman merekam, misalnya dengan zoom gitu ya. Nah, nanti suara-suara yang masuk dari aplikasi itu tidak akan masuk ke dalam rekaman kalau ini tidak di checklist seperti ini. Kalau disilang ya. Tapi kalau di checklist, maka sistem audio yang ada di laptop kita atau di aplikasi yang kita gunakan pada saat merekam itu akan masuk. Seperti misalnya teman-teman lagi buka WA web nih, tiba-tiba bunyi WA masuk itu kedengeran ya. Seperti ini kita matikan bisa kalau tidak ingin merekam situasi atau suara-suara dari aplikasi yang kita buka pada saat rekaman seperti itu. Oke, nah itu adalah record ya. Kemudian teman-teman lihat di sini di atas timeline itu ada tambahan satu gambar kamera nih. Nah, ini fungsinya apa kira-kira ya? Kalau kita dekatkan kursor, ini bunyinya adalah add exported frame ya tulisannya. Nah, di sini kita bisa mengambil gambar. Jadi seperti screen capture ya, atau misalnya seperti screenshot lah. Screenshot misalnya teman-teman punya video lagi diputar nih, di pause di kanvas ya, nanti tinggal klik gambar kamera ini, lalu gambar yang ada di kanvas atau yang tampilan di kanvas itu akan terscreenshot seperti itu. Misalnya ini kita contohkan ya, seperti ini. Misalnya lagi play seperti ini, lalu kita ambil gambar, klik, nah, langsung masuk ke dalam track ya, hasil gambar yang ada di atau capture yang ada di kanvas seperti ini ya. Oke. Lalu yang baru lagi di sini nih teman-teman, di track lihat ada yang baru nih, magnet. Nah, fungsinya apa magnet ini? Gambar magnet. Fungsinya adalah ketika teman-teman motong-motong video itu kan mungkin ada yang ketika dirapatkan itu tidak rapat, betul-betul rapat ya. Jadi ada sisa ruang, rongga di antara potongan-potongan video di dalam satu track. Nah, itu yang fungsinya ketika kita klik ini maka dia akan otomatis ruang-ruang kosong itu merapat ya. Jadi ini artinya bisa mereduce ya, menghilangkan gangguan ruang kosong ya, seperti itu. Oke. Nah, ini apabila pada potongan-potongan biasanya video rekaman kita ya, atau slide kita dan seterusnya. Tapi kalau track yang memang harusnya kosong, itu jangan dimagnetkan ya, karena dia akan mengganggu daripada jalannya video kita gitu ya, atau alur video kita. Lalu di sini teman-teman bisa lihat selanjutnya ya. Selanjutnya adalah export. Nah, ini tulisannya hanya berbeda. Kalau yang sebelumnya adalah share di Camtasia 2019, maka di 2020 dia adalah tulisannya export. Fungsinya sama ya, fungsinya sama. Oke. Kemudian tambahan teman-teman di visual effect. Di visual effect ini ada tambahannya ini, color tint ya. Fungsinya apa color tint ini ya, kira-kira ya? Misalnya teman-teman punya video ya tadi, video ini, kemudian visual effect kita color tint, kita berikan di sini, dia akan berubah warna menjadi agak biru ya, seperti ini. Nah, ini memberikan efek
senja ya, seperti itulah ya, kayak violet gitu ya, efek violet. Nah, ini intensitasnya bisa diatur di kanan di properties ya, seperti biasa. Pengaturan properties tidak berubah ya, ada di sebelah kanan. Oke, lalu selanjutnya teman-teman, untuk visual effect device frame ya, misalnya di sini kita punya video seperti kemarin ya. Kalau teman-teman mau pakai device frame kan di sini ada di visual effect ya. Kita klik di sini, masukkan, lalu akan ada device frame yang standar seperti ini. Nah, kalau di sini di Camtasia 2020, device frame-nya teman-teman bisa pilih dari sini di properties ya. Nah, kita bisa masukkan template yang ada di folder bonus template, ada device frame ya paling atas. Di sini ada sekitar 7 ya. Ketika teman-teman klik 2 kali, misalnya di sini yang kitchen pixel 3. Kita klik 2 kali, lalu kita klik yes. Lalu teman-teman cek di editor akan ada penjelasan di device frame yang tadi kita ini sudah di import ya, successfully import. Oke, lalu kita cek. Di sini ada pilihannya kitchen pixel 3 ya. Kita klik. Nah, ini akan ada tampilan handphone ada di dapur seperti ini, gitu kan? Kalau di play seperti ini. Oke. Jadi device frame yang kita berikan ini yang sudah di-download dari TechSmith juga ya, ini adalah pilihan device frame yang bergerak motion ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya, penjelasan tentang menu-menu baru di Camtasia 2020. Semoga bermanfaat, dan saran saya silahkan bisa di-upgrade begitu ya. Teman-teman yang sebelumnya menggunakan Camtasia 2019 atau bahkan Camtasia 8, jika memang memungkinkan nanti bisa di-upgrade ke Camtasia 2020. Terima kasih, selamat membuat video yang lebih menarik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.